Apakah ini hanya sekedar julukan atau memang Anda berenangnya itu selalu 6 jam atau cuman biar pamus atau biar terkenal? Hai, Owen. Yes, Pak. Pemuda orang Indonesia kelahiran Malang, berimigrasi ke Surabaya, sekarang ada di Denpasar sebagai seorang perenang. Owen, saya ingin tahu latar belakang untuk membuat lomba atau non-stop swimming 4 hours ya. 4 hours apa 6 hours? 6 hours. 6 hour. 6 hour. Apa sebenarnya motivasi untuk membuat program atau acara berenang dengan tantangan hadiah 5 juta untuk renang ini? Apa yang melatar belakangnya? Dasarnya apa? Saya biasanya latihan 2 hari, 5 hour, 1 hari, setelah itu istirahat 2 hari, istirahat. Dan saya merasa pernah 1 hari 5 jam 30 menit. Belum saya paksain. Setelah mungkin saya paksain bisa 6 jam lebih. Dan saya mau mengukur kekuatan saya dengan perenang-perenang atlet di Indonesia atau di Bali. Makanya saya mau bikin challenge itu. Oh, wow. Artinya itu hanya untuk mengukur kemampuan diri ya. Apakah ada di balik itu memotivasi perenang lain untuk mencoba biar sama seperti Owen? Ya, biar mereka mencintai olahraga berenang, karena berenang sangat bagus menurut saya. Olahraga yang resikonya terlalu kecil untuk cedera dan menyembuhkan untuk kalau saraf kejepit, semua dokter pasti menyarankan berenang. Oh, itu saraf kejepit itu katanya bisa menyembuhkan dengan melakukan renang ya? Ya, betul. Terus dari umur berapa Owen itu belajar renang sampai mencintai bahkan sampai membuat kompetisi seperti ini, challenge seperti ini? Saya belajar otodidak 2 tahun yang lalu. Hah? Yang benar? Serius. Dua tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Terus? Saya melihat ada seorang wanita umur 90 masih berenang. Oh, itu yang memberikan motivasi kenapa harus belajar renang gitu? Ya, betul. Bagi saya agak janggal ya, karena belajar 2 tahun sudah berani menantang untuk membuat challenge berenang 6 jam. Betul. Ya, ini luar biasa sebenarnya, prestasi luar biasa, karena setahu saya berenang itu biasanya orang dari usia muda, usia kecil ya. Belajar terus sudah dewasa baru dia seperti itu. Ini belajar 2 tahun tapi sudah menantang atau buat challenge untuk renang 6 jam. Terus apakah ini hanya sekedar julukan atau memang Anda berenangnya itu selalu 6 jam atau cuman biar pamus atau biar terkenal bilang Owen berenang 6 jam atau memang ingin menempelkan itu atau memang hobinya 6 jam itu tiap hari belajar seperti itu? Hobinya. Hobi ya? Ya. Sekarang mulai hobi, menyukai berenang. Mulai menyukai berenang. Ya. Selalu untuk bisa sampai 6 jam berenang, katakanlah dari 2 tahun yang lalu. Start awal itu kan nggak mungkin sekian. Ada nggak peningkatan? Umpamanya waktu awal belajar 15 menit, 20 menit. Bagaimana prosesnya? Proses itu? Pertama saya cuma 10 meter ngos-ngosan. Oh, Hari gitu diejek-ejek sama yang tua-tua. Badan besar tapi tidak ada napasnya. Itu yang memotivasi sehingga Ya betul.
Hmm, kegiatan ini didukung keluarga enggak? Tidak ada, Sendiri? sendiri. Sendiri. Artinya Kemauan sendiri. memang kemauan sendiri. Betul. Kemudian keinginan challenge ini apakah ada sponsorship di baliknya atau seperti apa? Berenang atau challenge 6 hours swimming di Hard Rock kemarin itu. Pertamanya kita dikenalin sama teman ke Mas Heri. Ya. Baik itu kenalan bercanda-canda. Akhirnya Mas Heri bikin challenge yuk gitu. Ya saya bilang ya gak apa-apa sih. Kegiatanku ya sehari-hari ya berenang. Pertamanya masih 2 jam itu Pak. 2 jam. Ya. Aha. Habis itu dibilangin teman, kalau 2 jam sih banyak yang bisa. Ya. Pamanku umur 60 itu aja 4 jam katanya. Besoknya saya coba langsung 4 jam. Terus cobanya di sini apa di Jawa? Di Bali, di Hard Rock. Di Hard Rock. Setelah teman saya bilang paman saya umur 60 bisa 4 jam, besoknya saya coba. Langsung dari 2 jam ke 4 jam. Iya, double. Bahu kayak lepas. Oh, itu sebuah resiko ya. Iya. Artinya Terlalu ekstrim. terlalu naiknya. ekstrim berubahnya ya. Kenaikannya. Kenaikan dari 2 ke 4 itu Iya, terlalu ekstrim 100% itu. Iya. 100% itu. Kalau olahraga 10%. Mestinya ya, peningkatan itu atau perubahan itu 10% maksimum ya. Berarti 2 jam berarti mestinya 2 jam 10 menit atau 2 jam 20 menit ya. Ya, betul. Apa yang mendukung dari pola makan, istirahat, biar mampu seperti itu? Ada nggak suplemen khusus atau makanan khusus agar biar bisa seperti itu? Tidak ada. Saya diet keto, Pak. Oh, diet apa? Keto. Oh ya, Saya makan lemak. makan lemak, Ya. Nggak makan sugar. nggak makan sugar. Terus karbo, No karbo. no karbo. That's mean one day cuman makan lemak aja. Makan babi-babi gitu, makan babi lemak. Oh, Saya gitu. bisa makan banyak, bisa makan medium, puasa bisa. Makanya saya menang dari situ, puasa. Bagaimana kaitan kalau orang puasa terus harus berenang 6 jam itu ya? Sebelum berenang saya makan banyak. Oh, sebelum berenang makan banyak. Ya. Terus puasanya? Kalau libur saya puasa. Oh, kalau libur puasa. Tidak ada suplemen khusus selain lemak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kopi pahit Kopi pahit without sugar. without sugar. Terus tidurnya, soal tidur? Tidur nyenyak sekali, Pak. Enggak, waktunya. Oh, waktunya jam 10 udah tidur, 10 malam. Bangun Bangun jam 6. jam 6. Setelah itu exercise enggak? Kalau Exercise mau gym. Hah? Gym dulu. Gym dulu. Pagi jam 7 sampai jam setengah 9. Jam 7 sampai setengah 9 nge-gym. Ya, habis gym makan, minum kopi, tidur 1 jam, berangkat berenang ke Hard Rock mulai jam 1 sampai jam 6. Oh gitu, rutin. Rutin. Setiap hari. Betul. Full time itu, seminggu 7 hari itu Oh seperti itu. enggak, minggu off. Minggu off. Ya, Senin sampai Sabtu. nge-gymnya Senin sampai Sabtu, renangnya 2 hari, 1 hari off, 2 hari, 1 hari off. Oh, 2 hari sekali off ya. 2 hari sekali. 2 hari renang sekali off, 2 hari renang sekali off. Berarti seminggu 4 kali dong. 4-5 kali. 4-5 kali ya. Ya, Setelah umpamanya sekarang berenang, berturut-turut hari ini berenang, besok berenang, lusa Libur. berhenti, libur. Apa perubahan signifikan yang dirasakan di dalam tubuh setelah melakukan itu? merasa napas lebih lega. Ya. Napas lebih lega, Ya. Tidur nyenyak, tidurnya tapi makannya lebih banyak. makannya lebih banyak. Owen merokok gak? Tidak.
nge-wine nggak? Dikit. Nge-wine Sosial dikit. Terus kayak bir? Kalau teman datang ya minum 1-2 gitu aja. 1-2 botol? 1-2 Atau botol. 1-2 barel? 1-2 botol. Oh, 1-2 botol. Berarti itu betul-betul dijaga ya? Ya, Karena kalau itu tidak terjaga nanti mungkin perutnya nggak terkendali itu nanti, iya kan? Nah, terus 6 jam itu. Kemarin 6 jam apa 4 jam? kemarin 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit. Kesalahan teknis. Kesalahan tenis. Saya kira dipanggil Mas Erik, Owen, udah menang, saya naik. Oh itu sebab kekalahan kemarin. Iya, Bukan alasan ini kan? bukan. Oh bukan alasan. Baguslah. Terus kalau 6 jam atau 3 jam ini berenang, berapa panjang kolam itu? 50? Kalau di hard rock cuma panjangnya 35, lebarnya 25. Sekali putaran 110 meter kira-kira. 110 meter. Iya. Kalau saya latihan, setiap latihan 100 kali putaran. 100 kali putaran. 100 kali 100 10.000 meter. Kalau di jam sini kadang-kadang 11 sampai 12 Kilo? ribu meter. Iya, 11. 12 kilo dong Ya, ya? ya, 12 12 kilo kilo. ya. 12 kilo itu sama dari Denpasar ke Kuta loh itu. 12 kilo panjangnya. Jarak tempuh itu 6 jam. Kalau 12 kilo itu. Kalau latihan Ya, kira-kira segitu. 6 jam. Bagian tubuh mana yang paling berat setelah melakukan renang yang fantastis ini, yang jarak tempuhnya 12 kilo, kemudian waktunya 6 jam. Tubuh yang mana paling terasa? Itu kan semua gerak tuh. Ya, semua Kaki gerak, lengan gerak, leher gerak kan. Nafas diatur. Yang mana paling mempunyai efek setelah latihan itu? Bahu. Ngayun terus. Karena di sini ya, Ya. ngayun terus ya. Ya. Saya bisanya gaya freestyle, yang lain enggak. Oh, cuman gaya itu ya. Terus bagaimana cara mengembalikan? Karena kan 2 hari sekali renang. Ya. Di hari kedua setelah hari pertama itu masih ada beban di bahu nggak? Pun tidak ada, sudah recovery, 1 hari recovery. 1 hari recovery. Iya. Umpamanya dikatakan tadi mulai jam 1, Ya. selesai jam 6, Ya. 5 jam kan? Ya, 5 jam. Dari saat terakhir 5 jam itu, besoknya kembali ke jam 1 kan 24 jam ya. Di jam keberapa dia betul-betul recovery itu? Setelah renang itu. Pagi kah sudah recovery mungkin? Jam 6 hari ini. Ya. Jam 6 besok sudah recovery? Ya, sudah nge-gym saya. Oh sudah nge-gym? Ya. Senin sampai Sabtu nge-gym terus. Nah, berarti tidak berpengaruh dengan gerakan waktu nge-gym? Tidak ada. Dengan lengan yang atau bahu yang begitu berat? Enggak? Tidak ada. Pernah dilakukan pengecekan medis nggak terhadap tubuh, umpamanya jantung, paru dan lain sebagainya setelah melakukan ini? Belum. Biar tahu perbedaannya. Belum ya? Belum. Hal yang paling Owen rasakan menarik dalam proses challenge swimming 6 hours atau 4 hours yang kemarin itu, apa yang paling menarik bagi Owen? Jangan kita tidak berbicara lawan, bagi Anda sebagai ini perenang, saya anggap pemula loh 2 tahun. Ya. Ya. Nah, apa yang paling menarik? Ya, membuat saya punya pengalaman berlomba dengan atlet-atlet. Memang yang kemarin ini atlet? Semua atlet juara semua. Semua atlet juara semua? Mantan juara Bali. Oh ya, mantan juara Bali. Hadiahnya siapa yang menyiapkan? Saya 5 juta. Dari Owen langsung? Iya. 5 juta itu. Motivasinya hanya untuk menantang atau menguji? Menantang dan menguji Sekaligus itu. sekaligus.
Bagaimana komen daripada para lawan katakanlah itu? Berapa orang kemarin yang ikut? 5. 5 orang. Ya, Rata-rata usianya? di bawah saya semua. Semua di bawah Wan. Ya, ada yang umur 11 tahun. Ada yang umur 11 tahun. Ya, Dari 5 itu yang gugur berapa? Yang gugur tidak menyelesaikan katakanlah. 4. 4. Ya, Tinggal 1 ya, yang dikatakan sebagai pemenang. ya, Delon. Siapa namanya? Delon. Delon. Apa komentar mereka, baik yang kalah maupun yang menang setelah acara? Pasti sempat dong bicara, Ya, ngobrol, pengalaman berenang dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan? Apa komen mereka? amazing katanya. Apa? Amazing. Amazing, amazing. Apakah termasuk Erik ngomong amazing? Ya, juga. Erik berbicara amazing nggak? Ya, Mungkin Makanya- karena dia yang ngambil videonya kali nggak? tidak. Oh enggak ya. Oh berarti memang ini luar biasa. Kalau amazing ya saya agree soal itu. Karena Seks. 2 tahun katanya. Hah? Belajar 2 tahun itu 2 ya tahun. itu yang bagi saya irasional. Sangat tidak mungkin itu menurut saya loh ya. Tapi kok sudah berani menantang dari Jawa Timur sana ke Bali untuk menantang para pemenang atau juara-juara renang, guru renang, dan nantangnya nggak tanggung-tanggung berjam-jam, ya, 3 jam lebih ya. Ini luar biasa. I'm appreciate, saya proud about that with you. Thank you. Ya, saya sangat membanggakan Anda mau melakukan itu karena bagaimanapun juga ini mempunyai efek dalam suasana pandemi, ya, dilakukan di Bali secara tidak langsung ini mempunyai nilai plus terhadap Bali sehingga orang menilai, oh kok ada yang aneh di Bali gitu. Tapi yang bawa aneh itu adalah seorang Owen dari Malang sana atau dari Surabaya sana. Ini luar biasa. Terima kasih Owen. Terus saya ingin ini. Apakah punya keinginan rematch setelah ini atau mungkin membuat non-stop swimming more than 6 hours atau lebih dari 6 jam? Saya mau rematch dulu, mari kita. Setelah itu kepingin memecahkan rekor Muri. Muri berapa jam? 8 jam 30 menit. 8 jam 30 menit. Berarti ada target atau motivasi untuk memecahkan rekor Muri. Ya, Sudah dimulai persiapannya? mau mulai setelah Mau- rematch. Nah, setelah rematch mau memulai ya. Dibutuhkan enggak mungkin tenaga-tenaga teknis yang harus mendampingi umpamanya untuk rematch ini atau mempersiapkan pemecahan rekor muri ini? Enggak ada keinginan untuk mencari tutor atau narasumber apa yang ingin mendampingi biar bisa tercapai itu? Ada nggak keinginan untuk itu? Atau cuman otodidak? Wah, Otodidak gua aja. lakukan sendiri aja deh. Betul tidak? Mau otodidak ya? Nah, Biar keren. biar keren ya. Wah, biar keren. Keren, pasti keren selama ada Erik di belakangnya pasti keren itu. Motivasi lain selain pemecahan rekor muri, apa lagi? Biar anak muda di Bali khususnya anak yang nggak suka olahraga menyukai olahraga gitu. Menyukai olahraga renang ini ya. Iya. Karena mungkin bisa memberikan efek yang sangat bagus untuk tubuh ya, untuk kesehatan. Selain itu apa mimpi ke depan Owen terhadap perkembangan atlet renang di Indonesia? Apa mimpi Owen ini? Untuk Indonesia loh saya berbicara. Apakah ada keinginan mungkin menghimpun mereka, membantu mereka untuk kemajuan renang? Ada nggak? Ada sih, Ada ya? ada. Pernah disampaikan nggak kepada pengurus atau sekolah renang yang ada di Malang atau di Surabaya untuk keinginan seperti itu? Belum. Belum ya.
Benar. Tapi paling tidak ada terbersit cita-cita seperti itu. Kalau umpamanya dalam setelah rematch, mungkin ditingkatkan tempusnya atau waktunya. Kemarin kan katakanlah 3 jam atau 4 jam. Dengan angka 6 jam atau 5 jam dengan hadiah yang lebih besar mungkin nggak? Mungkin juga. Mungkin juga ya? Ya. Mungkin juga. Sebenarnya hadiah ini dimaksudkan untuk merangsang orang ikut atau untuk popularitas? Merangsang orang ikut. Merangsang orang ikut. Biar mereka ikut, terus bagi Owen untuk menguji kemampuan diri ya. Ya, betul. Menarik ini, menarik. Di samping itu, challenge ini belum pernah ada di lomba. Non-stop belum ada. Ya itulah, itu yang sebenarnya menarik. Dan yang saya lebih menarik lagi, itu dilakukan di Bali gitu. Ini memberikan nilai plus sebenarnya bagi pariwisata Bali, bagi orang Bali dan orang Indonesia secara umum. Saya pun baru dengar ini, orang berenang non-stop selama berjam-jam kayak gini. Owen pernah nyoba nggak di laut? Belum. Untuk Pernah 3 kali tapi gagal. gagalnya gimana? Karena saya tidak bisa mengambang. Oh, karena tidak bisa ngambang tanpa gerak ya? Ya, betul. Oh, Panik, masih panik kalau di laut. oh masih panik ya? Sama lihat di dalam gelap, takut. Yang dicoba di laut di mana? Muaya pantai, Muaya Pantai itu di daerah Sanur. di Sanur. Oh ya, Muaya Pantai itu sebelah mana? Tahu posisinya dekat Bali Beach kah atau dekat Hyatt Hotel? Karena saya baru tahu ini Muaya Pantai ini. Dekatnya Jimbaran yang jualan ikan itu. Oh, Jimbaran bukan Sanur. Oh, bukan Sanur. Jimbaran itu di daerah Jimbaran, Kuta, Kedonganan itu. Kedonganan. Makanya bagi saya agak aneh itu nama tempatnya. Terus bagaimana Owen menyikapi dengan kondisi yang agak katakanlah ekstrim berdasarkan pengalaman? Bagaimana Owen menyikapi? Karena gelap kan tadi dibilang. Iya. Belum bisa mengambang. Maksimum berapa jam? Cuma 15 menit saya kembali ke pinggir, takut kena ombak. Oh, kena ombak. Kacamata lepas, udah panik. Oh, kacamata lepas sudah panik ya? Panik. Oh, di saat panik itu ya tidak bisa melakukan optimalisasi gerakan jadinya ya. Betul. Ada Enggak boleh panik, Oh ya, harus rileks. harus rileks ya. Ada yang mendampingan waktu itu? Ada saudara. Waktu berenang di laut itu? Ya, Terus dianya berenang juga? berenang. Berenang juga? Berenang di laut dia. Heeh. Yang ngajakin. Yang ngajar dia? Ngajakin. Oh, yang ngajakin dia? Ya. Ada nggak boot, skoci atau apa mengikuti selain adik, selain saudara? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu berarti udah berapa kali dicoba seperti itu? 3 kali. 3 kali. Selalu waktunya tidak lebih dari 15 menit. Yang terakhir 30 menit cuma tidak tahu arah. Oh, tidak tahu arah. Ya. Karena dia di laut lepas soalnya ya. Iya. Mana arah? Tekniknya lain sama kolam renang. Oh, beda ya, jauh. Beda. Ya beda. Kalau kolam renang kan stuck dia seperti itu aja, tidak akan ada perubahan kan. Kalau laut lepas kita tidak tahu kita di kiri apa di kanan, kita sudah ke timur atau ke barat kan. Betul. Selama di laut pernah nggak merasakan tarikan arus waktu berenang itu? Tidak merasakan. Nggak berasa? Di pinggir, nggak terlalu tengah. Nggak terlalu ke tengah ya, Iya. di pinggir. Owen punya pernah belajar nggak atau ada skill nggak untuk main surf? Surfing? Nggak, Nggak. gitu ya. Berarti sehingga cuman mengandalkan kemampuan fisik berenang. Iya, mengandalkan fisik berenang di kolam renang.
Sehari berapa kali makan? sekali Sekali. Jam? jam 10 tadi, Jam 10 siang. 10 siang. Ah. Terus setelah itu tidak makan lagi? Minum kopi pahit Ah. sama ya nyemil kacang gitu. Ah. Terus siapa yang memberikan rumus Diet gitu. diet ini? Teman saya, Dia juga pernah bukan nge-gym. Teman gym. teman nge-gym, Iya, bukan dokter. bukan. Kenapa Wan tidak mau konsul dengan dokter bahwa apa sebaiknya untuk menambah stamina saya secara kesehatan atau secara medis, secara keilmuan? Lebih bagus dikonsultasikan. Saya takutnya trial and error nanti orang yang ngasih tahu ini kan. Iya. Mudah-mudahan aja tidak. Tapi tidak berasa di tubuh setelah itu. Tidak ada. Tidak ya, tidak terlalu apa namanya mempunyai efek nggak ya? Nggak ada. Minum air putih nggak? Minum air lemon. Oh lemon, lemon doang. Lemon sama cuka apel. Wah itu untuk jantung itu ya. Ya, Itu untuk jantung ya. Sama Itu. mah saya hilang. Ya, Sakit mah. ini memang menarik. Cuman banyak orang takut karena takut minum lemon. Betul. Banyak. Tapi selama itu dilakukan dengan air panas, saya rasa nggak pengaruh. Betul. Ya kan? Betul. Oh, hilang gara-gara minum lemon Lemon sama cuka apel. sama cuka apel. Ya. Terus pertanyaan saya yang lain ya. Makan cuma sekali, Ya. malam. Malam cuma minum teh tawar 1 liter. Teh tawar 1 liter. Terus Sudah. bread atau buah. Buah cuma apukat yang boleh. Oh, alpukat yang boleh. Ya. Nah ini semua menu-menu ini semuanya dari teman yang diajak nge-gym. Belajar di YouTube sama search Google. Oh, search Google. Baik, apa namanya? Perut itu tidak pengaruh nggak? BAB nggak pengaruh nggak? Nggak. Lancar semua. Semuanya lancar. Iya. Berarti menikmati betul kalau gitu ya? Iya. Hah? Diet Menikmati paling betul. enak ini. Ya paling enak ya. Iya. Hmm, Semua diet sudah saya cobain paling enak ini. Dan cocok dengan tubuh saya. Setiap tubuh manusia beda-beda. Belum tentu Bapak melakukan cocok. Betul, saya paham itu. Setiap orang akan tubuhnya yang memberikan penilaian dia pantas cocok atau enggak. Ya. Berapa kali mencoba diet untuk kepentingan berenang ini? Selain ini ya, lemak dan lain sebagainya. Diet apa yang pernah lagi dilakukan? Saya pernah makan paling terenak di dunia. Mm-mm. Dada ayam direbus tanpa apa-apa dimakan. 1 kilo sehari Dada ayam direbus 1 kilo. 1 kilo sehari. Ya. 1 kilo dada ayam itu berapa ekor? Kira-kira 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Masa 2 ekor sekilo sih? Dada doang Dada tanpa bumbu. tanpa bumbu. Berapa lama merebusnya? Kira-kira ya 45 menit. 45 menit. Bukan kurang lama itu. Mungkin ya kira-kira. Udah lama nggak ngelakuin. Terus waktu menggunakan diet itu, kalau dengan menggunakan diet dada ayam ini, berapa sehari cuma sekali juga makannya? Sehari sekali aja makannya. Waktu diet. Sehari bisa 3 kali saya pecah. Pagi 300, siang 300, sore 300. Oh. Karena saya ada mah waktu itu. Ya. Berbeda dong efeknya dengan diet sekarang. Betul. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dulu itu sering lapar. Kalau sekarang
jarang lapar sekali, jarang. Hmm. Sama lebih kering, badan lebih kering. Oh, lebih terasa kering, tidak lember ya, Ya. tidak. Sama susah sakit sekarang. Nah, saja susah sakit itu gimana? Kalau bapak makan kegigit di bibir, Heeh. pasti jadi sariawan. Heeh. Betul. Heeh, heeh. Kalau saya nggak jadi sariawan. Oh. Minum vitamin C nggak? Tidak pernah. Tidak. Selama COVID ini Tidak pernah. tidak juga. Tidak boleh diet keto ini tidak boleh makan manis. Ya, sebenarnya itu memang biang masalah. Betul. Manis itu biang masalah. Biang masalah dalam usia-usia tertentu itu sangat menentukan. Apalagi perbedaan diet itu antara diet lemak ini dengan diet ayam, dada ayam. Berapa lama diet dada ayam itu? 2 tahun 2 years, long enough. Tanpa nasi ya, tanpa nasi. tanpa sayur, Sayur dikit, dikit apa aja. kecambah sama kangkung gitu. 2 tahun cuman begitu ya. Ya. Luar biasa Wan ini, luar biasa. Terus dari kapan mulai diet ini? Diet Gitu. 3 tahun gitu. yang lalu. 3 tahun yang lalu. Berarti sebelum belajar renang dong. Ya. 3 tahun yang lalu. Berarti diet waktu ayam itu kepentingannya untuk apa? Untuk membentuk badan tapi tidak jadi. Oh, untuk membentuk badan tapi nggak jadi. Oh, memang diajarin kalau makan dada ayam doang bisa membentuk badan gitu. Betul. Tanpa susu, ya kan biasanya orang Susu protein. subprotein itu ya. Tanpa itu ya. Ya. Cuman itu saja. Ya. 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun yang diet dada ayam. Nah, sekarang kalau untuk diet gitu ini sudah berapa tahun berjalan? 3 tahun. 3 tahun juga. Iya. Efektif sekali waktu itu untuk kepentingan tubuh berenang itu. Iya, betul. Efektif nggak? Efektif sangat. Hmm, Tenaganya lebih banyak. dari mana ukurannya tenaga lebih banyak itu? Dari mana? Dari saat meningkatkan ayunan tangan atau dari rentang waktu? Rentan waktunya, durasinya lebih lama. Durasinya lebih lama. Kalau sebelum diet ini itu nggak terasa gitu ya? Setelah diet Powernya nggak terlalu maksimal gitu. Terus dari Malang ke sini kan, ya berenang. Selain berenang, apa lagi yang Owen kerjakan di Bali? Ada proyek dikit sih dulu, belum selesai. Proyek apa itu? Bikin kolam renang. Oh, rupanya tukang kolam renang. Betul. Ada nggak berburu wanita cantik di Bali tak? Belum ada. Oh, belum. Berarti mestinya diisi dong. Mestinya diisi. Bapak kenalin dong. Oh iya, nanti. Sebenarnya Bang Erik yang tahu itu. Saya kurang paham yang begitu. Bang Erik yang ngerti. Bagus sekali Owen suka membuat kolam renang. Memang dari kalian ini dari di Jawa. Iya, dari Jawa. Dari lama lah ya. Ya, Khusus kolam. khusus kolam renang. Berapa kolam sudah pernah dibuat untuk di hotel di Surabaya kayak Shangri-La atau apa? Kebanyakan klien dari rumah-rumah. Oh, klien dari rumah. Iya. Di rumah ada kolam. Berapa nilai per kolam? Targetnya? Hitungan meter kah? Oh, saya juga nanti Bu Bintang mau buat kolam juga tuh. Iya. Cukup besar ya nilainya? Lumayan. Cukup besar ya. 300 kira-kira. Kalau di Surabaya 300. 300 juta. Ya. Ukurannya? Ukurannya 4 kali 11. 4 meter kali 11. 44 ya. Luar biasa. Ada hitungan arsiteknya? Soal ketebalan bahan dan lain sebagainya? Ada semua. Semuanya ada ya? Ya, detail.
Berarti karena membuat kolam, ingin memecahkan rekor muri dengan menggunakan kolam itu. Luar biasa, On. Terima kasih atas kehadirannya di Case Close. Semoga berguna untuk masyarakat penggemar Case Close, pemirsa yang melihat Case Close. Semoga menjadi inspirasi bagi para perenang atau pembuat kolam renang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat Saya sore, tutup dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om.